Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi la ilam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah rohani kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu tauhid ilahiyah, bimbingan kerohanian dengan mengesahkan Tuhan, dengan memberikan sebuah judul, kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah diri panjenengan sendiri. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sesungguhnya manusia ini terdiri daripada dua golongan, di mana golongan yang pertama adalah manusia ini ada yang kenal kepada Allah itu, tapi belum tahu wujudnya Allah. Dan ini kami sebut adalah golongan ahli hijab. Dan ada juga manusia yang satu ini sudah kenal terhadap Allah dan sudah tahu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang golongan kedua ini kami sebut adalah golongan ahli syuhud, golongan kekasih-kekasihnya Tuhan. Jika hidupnya kita ini mau tentram dan damai, jika hidup kita ini, hati kita ini mau menemukan ketentraman dan kedamaian, tentu harus diawali dari kita sendiri. Kenalilah diri Anda sendiri dulu. Kenalilah diri panjenengan dulu sebelum engkau ini mengenal yang lainnya. Berbicara dengan tentramnya hati, berbicara mengenai kedamaian jiwa, kedamaiannya hati, tentu Anda ini harus kenal kepada yang memiliki hati. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ini sudah mengenal yang memiliki hati itu? Jawabannya di sini beraneka ragam. Ada yang mengenal sebatas nama, ada yang mengenal sudah ketemu orangnya, ada yang mengenal hanya sebuah kabar-kabar saja. Seperti halnya kita ini mengenal seorang presiden. Pasti jawabannya beraneka ragam. Ada orang itu yang sudah tahu Bapak Presiden itu bentuknya seperti apa.
orangnya kurus atau gemuk. Nah, ada juga yang mengenal seorang presiden itu baru katanya namanya si A, tetapi belum melihat orangnya, belum melihat secara langsung. Begitu pula kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hanya sekedar mengenal namanya saja, ada yang kata-katanya mendapatkan berita kabar dari orang, dan ada pula yang mengetahui bentuk wujudnya. Jawabannya itu beraneka ragam. Man robuka, siapa yang kenal siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Terkadang sering kita dengar bahwa pada waktu mau menguburkan jenazah, menguburkan si mayit itu, katanya Mbah Mutin, itu diberikan pertanyaan seperti itu. Man robuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi kebanyakan manusia ini rata-rata sebagian besar hanya mengenal nama Allah sebatas nama. Bahkan mengenal Allah itu baru katanya. Mereka tidak peduli, mereka tidak mau melihat siapa sih sebetulnya yang memiliki nama Allah itu. Mereka tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Ya karena diri manusia itu sendiri, diri manusia si hamba itu sendiri yang memang tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat. Mereka hanya bercinta tentang kesenangan duniawiah ini. Siapa sih Allah itu? Siapa sih yang memiliki nama Allah itu? Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Dan banyak yang menjelaskan di situ. Jika panjenengan ini mengenal Allah, janganlah panjenengan ini berhenti di namanya saja. Tetapi carilah yang memiliki nama Allah itu siapa. Untuk tahu bahwa yang memiliki nama Allah itu siapa, tentu panjenengan ini harus kenal dan bertemu kepada yang memiliki nama Allah. Seperti halnya saya ini presiden si A. Untuk mengenal lebih dekat, untuk tahu seperti apa presiden itu, entah kurus atau gemuk, ya kita harus mau bertemu. Dan bertemu presiden itu juga melalui proses, melalui beberapa tahapan. Kadang-kadang melewati pas pampres, harus izin, harus konfirmasi, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan Allah. Kita pun untuk mengenal beliau, untuk tahu siapa yang memiliki nama Allah itu, tentu kita juga harus melalui
beberapa proses. Tidak ujuk-ujuk kita ini tahu. Berhubung kebanyakan manusia itu hatinya tertutup oleh syahwatun dunia, maka mereka itu tidak mungkin bisa melihat siapa Allah itu yang sesungguhnya. Itu tidak mungkin bisa melihat. Karena yang disenanginya adalah berhubungan dengan urusan jasad jasmaniah ini, berhubungan dengan kesenangan duniawiyah ini, yang kami sebut adalah syahwatun dunia. Siapa sih Allah itu sesungguhnya? Untuk bisa melihat Allah, untuk bisa melihat Tuhan, syaratnya adalah Anda ini harus membersihkan kotoran-kotorannya hati. Dan panjenengan harus melakukan amalan-amalan sholihan, amalan-amalan yang bagus. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Dialah zat atau hidup. Di mana hidup itu? Hidup itu ya ada di dalam diri Anda sendiri. Di luar diri Anda sendiri, termasuk yang meliputi seluruh alam semesta ini. Yang meliputi seluruh jagat raya ini. Itulah hidup. Itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini tidak bisa melihatnya? Ya karena mereka itu sesungguhnya mereka masih buta terhadap Allah, disebabkan karena mereka lebih senang dengan urusan syahwatun dunia. Tatkala didatangkan bimbingan kerohanian, tatkala diadabkan, diajarkan, didengarkan ajaran-ajarannya Allah hakikat menuju makrifat, mereka kebanyakan menolaknya. Menolaknya seperti apa? Ya menolaknya itu bentuk daripada mereka itu tidak mau mendengarkan, tidak mau memahami, apalagi mempraktekannya. Itulah saudara-saudaraku, ya sebetulnya adalah kesalahan diri sendiri, manakala di saat di dunia ini kita tidak mau benar-benar bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Saya ulangi lagi. Dialah zat atau hidup. Di dalam Al-Quran, Alladzi. Karena tanpa adanya hidup, Anda ini tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tanpa adanya hidup di dalam dirimu, tidak mungkin bisa berucap seperti ini, tidak bisa. Tidak mungkin bisa melihat, tidak mungkin bisa mendengar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini merasa dirinya makhluk yang bisa berucap, yang bisa melihat, yang bisa mendengar. Itu mengakui makhluknya yang bisa segala-galanya. Itulah manusia-manusia yang ingkar terhadap Allah
dan kami sebut mereka adalah golongan-golongannya ahli hijab. Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Allah itu adalah hidup yang memperjalankan seluruh alam semesta ini. Kenapa manusia ini kok kebanyakan banyak yang buta terhadap Allah? Ya karena hati mereka ini masih ada hijabnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah diri panjenengan sendiri. Jika engkau sudah mengenal sesungguhnya dirimu ini siapa, maka engkau pasti akan mengenal Tuhanmu. Lalu untuk mengenal Tuhan itu ya harus kita melakukan beberapa proses. Kita harus selalu berzikir, selalu bermunajat, kholwat, meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya. Kita harus selalu mau berzikir, melakukan amalan-amalan sholihan. Jika kita manusia ini ingin menemukan kedamaian, ingin menemukan kedamaian di dalam jiwa, maka kita harus mengistiqomahkan selalu dalam berzikir di dalam hati. Karena zikir itu tidak harus diucapkan, lisan itu tidak harus diucapkan secara jahri, itu tidak harus. Tapi yang terpenting kami sudah sampaikan seringkali berulang kali, bawalah kuncinya yaitu dengan zikir sirul asror. Dan sirul asror itu ada beberapa tahapan, mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh. Hati panjenengan ini harus sadar dan menyadari bahwa semuanya aktivitas, apapun kondisi kita, keadaan kita, sebetulnya itu atas penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika panjenengan ini sudah sadar dan menyadari bahwa segala-galanya yang menguasai itu Allah, maka panjenengan pasti akan menemukan kedamaiannya hati. Lakukanlah saudaraku zikir sirul asror. Di dalam cahaya ada cahaya, dan di dalam cahaya itu ada lagi, yaitu hidup yang memiliki nama Allah. Untuk bisa masuk ke dalam latifah Allah, Zat yang maha suci, tentu Anda harus dalam keadaan suci. Maksudnya itu bukan suci kita berwudu secara syariat, itu bukan. Tetapi yang dimaksud suci itu adalah sucinya hati ini daripada perkara-perkara selain Allah. Panjenengan harus bisa membersihkan kotoran-kotoran hati ini. Harus bisa memfanakan kotoran-kotoran hati itu. Karena jika kita ini ingin kembali kepada Sang Maha Suci, harus bisa suci hati kita. Kalau masalah jasad jasmania itu terserah. Anda mau bergaul di dalam kesenangan duniawiyah itu terserah. Anda dalam beraktivitas dan kondisi apapun terserah. Yang penting hati ini bisa suci.
Kenapa saudara-saudaraku, kalau di dalam agama Islam, khususnya yang Muslim, jika kita itu mau melakukan ibadah sholat di masjid, itu kenapa sandal kita harus dilepas? Coba kalau sandal kita itu mau melakukan sholat itu tidak dilepas. Ya pasti Anda ini kena tampar oleh marbot masjid. Masjid itu ya di mana? Kalau secara syariat ya bentuk bangunan itu. Kalau secara hakikat masjid itu ya di dalam hati panjenengan sendiri. Manakala panjenengan ingin menemui Allah, sandalmu harus kamu lepas. Sandal kotoran-kotoran hatimu harus kamu buang. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus melakukan zikir rasa, yaitu zikir sirul asror, di mana untuk menemui hidup itulah panjenengan bisa dalam keadaan damai, bisa dalam keadaan tentram hatinya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, segeralah kita ini kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Tujuannya apa? Ya agar bisa selamat di dalam akhirat. Untuk bisa menuju ke situ bagaimana? Ya kita harus mencari tahu, minta bimbingan kepada guru akhirat. Jangan kita ini minta bimbingan kepada guru dunia, itu jangan. Ya boleh-boleh saja, hanya sekedar untuk pengetahuan, untuk membagusi jasa jasmania itu ya memang boleh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana hatimu ini bisa kembali kepada hidup itu bagaimana. Ya, tentu yang bisa membimbing hati panjenengan yaitu guru akhirat. Siapa guru akhirat secara hakikatnya? Guru akhirat sesungguhnya yaitu Allah sendiri, Alladzi sendiri, hidup itu sendiri. Karena sesungguhnya manusia ini yang namanya makhluk itu tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalilah diri panjenengan sendiri, kenalilah dirimu sendiri, agar engkau mengenal Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Sebetulnya saudara-saudaraku, mau kita mengaji sampai Arab, mau mengaji sampai ke negeri Cina, mau mondok beratus-ratus tahun pun sekalipun, itu sebetulnya muaranya hanya satu. Mengesahkan Tuhan. Di mana semuanya itu terletak ada di dalam dirimu sendiri itu. Jadi seluruh ilmu, seluruh alam semesta ini, seluruh jagat raya ini, itu sesungguhnya semuanya ada di hatimu. Ada di diri Anda sendiri. Jadi, untuk mengenal Tuhan, untuk bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenalilah diri Anda sendiri dulu sebelum mengenal yang lainnya. Kesimpulannya, untuk mengenal diri Anda sendiri, Anda tentunya harus mengenal tauhid ilahiyah. Mulai dari mengenal tauhid
la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta wa ana. Dan juga sudah memahami panjenengan bawalah zikir sirul asror, zikir pelepasan diri kemakhlukan dan penetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang berperan di dalam diri panjenengan, di luar diri Anda ataupun yang meliputi seluruh alam semesta ini adalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan, walaupun sedikit kami sampaikan, semoga benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Untuk itu saudara-saudaraku cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.